ada waktu yang mustajab yang seharusnya kita manfaatkan. Waktu kapan itu? Dalam hadis dikatakan ad-du'a'u bainal azani wal iqamati mustajabun. Doa di antara azan dan iqamah itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan fad'u, maka berdoalah di antara azan dan iqamah. Jadi kalau misal kita cari waktu yang mustajab, di mana doa-doa dikabulkan, yaitu antara azan dan iqamah. Makanya saya bilang tadi, manfaatkan waktu antara azan dan iqamah. Sholat qobliyahnya jangan sampai ditinggal. Di dalam sholat itu banyak doa itu. Ketika baca Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Ketika tahiyat misalnya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, yang baca itu ya. Banyak doa-doa. Makanya nanti akan kita bahas, Ustadz kok ada setelah salam, ada orang yang biasanya setelah salam itu mengusap wajah. Apakah ada dalilnya Ustadz? Kira-kira boleh enggak? Ini yang kadang-kadang jadi perdebatan. Itu bid'ah. Yang satunya ini sunnah. Kira-kira kalau mengusap wajah itu boleh enggak kira-kira? Hah? Loh kok bisa boleh? Ya belum tentu. Kalau yang diusap wajah tetangganya ya nggak boleh. Ya, nanti ini akan dibahas ya. Sekarang kita bahas doa antara azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah manfaatkan sebaik mungkin. Di antaranya adalah dengan doa. Doa apa yang bisa dibaca? Banyak. Dan doa yang bisa dibaca pertama kali setelah azan selesai, doa setelah azan. Bersama-sama monggo doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah Muhammadanil wal fadilata wasyarafah wad darajatal 'aliyah, dan seterusnya. Kayaknya sudah mulai menurun, nggak hafal atau gimana, saya nggak paham. Nggak paham saya, ya nggak apa-apa ya, baca itu langsung. Dan terkadang kita banyak yang lupa, padahal itu sangat luar biasa. Dikatakan dalam kitab Syarah Al-Mahalli, wa yusannu likullin minal mu'adzini wa sa'amihi, disunnahkan untuk setiap muazzin dan orang yang mendengar azan, ayyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi, untuk bersolawat kepadaku, bersolawat kepada Nabi. Jadi pertama itu solawat. Ya, biasakan juga ketika kita mau baca doa setelah azan dan iqamah, biasakan adab-adab berdoa itu dipakai. Adab berdoa gimana? Pujian kepada Allah dan solawat. Jadi jangan langsung alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Tetap dipakai adab-adab dalam berdoa. Nah ini disunnahkan untuk bersolawat. Li hadithi Muslim, karena ada hadis Muslim, idza sami'tumul muazzin, apabila di antara kalian mendengar azan, orang yang azan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muazzin. Summa sallu alayya, kemudian bersolawat kepadaku. Jadi kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali yang bacaan hayya 'alas shalah, baca jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Sampai selesai. Nah, ada pertanyaan, Ustadz saya posisi lagi di kamar mandi, azannya berkumandang, gimana cara jawabnya? Kira-kira jawabnya gimana? Apa harus kepala keluar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup lagi? Ya repot kalau kayak gitu. Ada dua cara. Cara pertama di dalam hati, jangan dilafalkan. Cara yang kedua nanti dikumpulkan terakhir. Setelah selesai kita keluar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bisa difahami maksudnya? Nah, itu cara pertama, dan cara kedua bisa diamalkan. Enggak usah repot-repot. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka pintu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup lagi. Itu repot ya. Islam itu enggak serepot itu ya, santai aja. Disunnahkan kemudian wa yuqasul muazzinu 'ala sami' fi sholati tsumma yaqul, kemudian ucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, terus sampai selesai. Itu tentang doa di antara azan dan iqamah. Kalau masih ada waktu, perbanyak doa yang lain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, Allahumma a'inna ala zikrika, dan seterusnya. Bebas.
Yang penting manfaatkan antara azan dan iqamah untuk berdoa. Jangan ngobrol, apalagi ngegosip ya. Apalagi ngomongin masalah sahurnya apa. Wih, gak penting itu ya. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.